warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu doakan semua sehat semua ya. Jaga kesehatan. Kemudian sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian untuk absen saya anggap berangkat semua, karena ibu lihat tidak ada bangku yang kosong, bangku semua terisi penuh, alhamdulillah. Kemudian di sini saya akan membahas tentang sistem pernapasan pada manusia. Ibu harap dari pembelajaran ini kalian semua dapat memahami semua ya, karena nanti di akhir ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Jadinya tugasnya itu praktek menjelaskan alasan untuk nanti. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yang harus kita semua capai adalah kita semua memahami dan mengetahui apa saja alat yang digunakan dalam sistem pernapasan, kemudian mekanisme dalam sistem pernapasan, dan mungkin kalau waktunya ada mungkin sama gangguan sistem pernapasan ya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ya. Jadinya apa sih yang kalian ketahui tentang pernapasan? Ya, pernapasan adalah proses di mana terjadi pengambilan oksigen, kemudian pengeluaran CO2 dan menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, pernapasan itu juga disebut dengan respirasi ya. Kemudian pernapasan atau respirasi itu bertujuan untuk mengambil energi. Energinya itu yaitu seperti O2 itu ya kan, diolah dalam tubuh kemudian menjadi energi. Nah, energi itu yang terkandung dalam sekitar atau dalam makanan, kemudian kita olah kemudian menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian apa sih alat-alat yang digunakan dalam sistem pernapasan? Pasti pada tahu ya, sistem pernapasan ada hidung, kemudian selanjutnya ada faring, ada laring, trakea, kemudian bronkus, diafragma gitu ya. Kemudian sistem pernapasan itu urutan, jadinya urut-urutannya. Lah urut-urutannya itu apa saja? Lah urutannya itu adalah rongga hidung, melalui udara masuk melalui rongga hidung, kemudian faring, kemudian laring. Laring adalah pangkal dari tenggorokan. Kemudian trakea adalah cabang dari tenggorokan. Jadinya nanti sebelum paru-paru itu kan ada 2 cabang. Nah, cabangnya ini namanya trakea. Kemudian kita akan membahas satu persatu ya dari sistem pernapasan pada manusia tersebut. Yang pertama yaitu rongga hidung. Rongga hidung itu bisa dibilang sistem pernapasan yang pertama kali ya, karena di situ terjadi tempat keluar masuknya udara pernapasan. Kemudian di hidung terdapat rambut-rambut halus, rambut-rambut hidung dan mukus. Nah, di dalam hidung itu udara mengalami penyaringan, pengaturan kelembapan, kemudian penghangat dan penyesuaian suhu. Karena suhu di luar kan kadang dingin, kadang panas, jadinya harus disesuaikan oleh rongga hidung tersebut. Kemudian yang kedua adalah faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran makanan dan saluran respirasi. Saluran makanan itu adalah esofagus, kemudian saluran respirasi adalah trakea. Maka itulah alasan kenapa kita tidak tersedak saat makan, karena terjadi persimpangan itu. Ya, faring itu ya alatnya. Kemudian faring itu ada 3 bagian. 3 bagiannya yaitu yang pertama nosofaring. Nosofaring adalah daerah faring yang membuka ke arah rongga hidung. Kemudian yang kedua orofaring.
orofaring adalah yang membuka ke arah rongga mulut ya, persimpangan itu tadi. Kemudian yang ketiga yang terakhir yaitu laringofaring. Laringofaring adalah yang membuka ke arah laring. Laring yaitu yang selanjutnya ya. Kemudian laring selanjutnya dari faring tadi ya, laringofaring. Kemudian laring itu terletak di bawah faring dan merupakan pangkal tenggorok. Nah, laring itu tersusun oleh tulang rawan yang berfungsi untuk laring itu berfungsi untuk menyalurkan udara dari faring ke trakea. Trakea adalah cabang ya. Kemudian bagian atas laring itu disebut glotis yang akan menutup oleh jaringan penutup bersama epiglotis saat ada makanan yang lewat. Kemudian laring itu disebut sebagai kotak suara. Ada yang tahu nggak karena apa? Karena di dalam laring tersebut memiliki pita suara. Kemudian alat pernapasan yang keempat setelah laring yaitu trakea. Nah, trakea itu adalah cabang yang saat nanti terjadi paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Kemudian trakea itu ada 3 lapis. Yang pertama yaitu lapis luar, yang kedua lapis tengah, dan yang ketiga lapis terdalam. Lapis luar itu terdiri atas jaringan ikat. Kemudian lapis tengah terdiri atas otot polos dan cincin tulang rawan. Kemudian yang lapis terdalam terdiri atas jaringan epitel bersilia yang menghasilkan banyak lendir. Nah, itu dalam lapis terdalam itu berfungsi untuk menangkap benda-benda asing yang akan masuk ke dalam paru-paru bersama dengan udara. Jadinya nanti terjadi kayak seperti pembersih gitu ya. Jadinya terfilter untuk masuk ke dalam paru-paru. Kemudian yang terakhir yaitu paru-paru dan alveolus. Nah, paru-paru ini dalam manusia itu terdapat 2 paru-paru, ada kanan dan kiri. Nah, kemudian setiap paru-paru itu dibungkus oleh selaput pembungkus paru-paru yang dikenal dengan pleura. Nah, kan tadi ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, paru-paru kanan itu terdiri dari 3 gelambir dan yang paru-paru kiri terdiri dari 2 gelambir. Kemudian alveolus adalah bagian di dalam paru-paru. Bagian dalam paru-paru berupa kantong udara sebagai tempat difusi gas. Nah, kenapa difusi gas itu terjadi di dalam alveolus? Karena alveolus tersebut dilengkapi oleh kapiler darah, sehingga memungkinkan dalam kapiler darah itu memungkinkan terjadinya disfusi gas. Kemudian setelah itu semua adalah alat-alat yang digunakan dalam sistem pernapasan manusia ya. Kemudian kita akan lanjut membahas ke selanjutnya yaitu langsung saja ke mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan itu ada 2. Pernapasan itu mengeluarkan dan mengambil. Nah, mengambil udara itu adalah inspirasi. Kemudian mengeluarkan udara itu adalah ekspirasi. Nah, dalam mekanisme itu terjadi pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, mari kita praktekkan ya, semua praktek ya, antara pernapasan inspirasi dan ekspirasi, maupun dada maupun perut. Yang membedakan antara mekanisme pernapasan dada dan perut itu hanya pada kalau dada itu menggunakan otot antar tulang rusuk, nih ya, otot antar tulang rusuk. Kemudian kalau misal perut itu menggunakan diafragma untuk itunya lainnya sama. Nah, untuk inspirasi yaitu mari kita praktekkan. Udara masuk, kita menghirup udara. Kemudian kalau di dada, pernapasan dada itu otot tulang rusuk yang berkontraksi. Kalau yang di perut diafragma yang berkontraksi. Kemudian volume kita mengambil udara, pasti volume udara membesar. Kemudian untuk ekspirasi itu mengeluarkan udara, mengembuskan udara gitu ya.
Nah, kalau menghembuskan udara itu, kalau menggunakan mekanisme pernapasan dada, itu otot antar tulang rusuknya yang berrelaksasi. Tapi kalau perut itu diafragmanya yang berrelaksasi. Nah, itu untuk ekspirasi itu udara keluar, kita menghembuskan udara, terus antar tulang rusuk itu atau diafragma itu berrelaksasi. Kemudian volume rongga udara mengecil. Nah, mari kita praktekkan bersama-sama untuk inspirasi dan ekspirasi secara bersamaan. Udara masuk, berkontraksi, kemudian volume dada membesar, dan jika udara keluar berrelaksasi, kemudian volume dada gini turun. Nah, itu ya mekanisme. Kemudian untuk gangguan sistem pernapasan, kita jadikan PR aja ya. Jadinya saya cukupkan pemaparan materi hari ini. Kemudian untuk agar siswa aktif, tidak hanya saya yang ceramah, saya akan memberikan tugas. Yang pertama yaitu kalian mencari gangguan. Itu untuk PR saja ya ini ya, karena saya rasa waktunya tidak cukup. Jadi yang pertama yaitu gangguan apa yang bisa terjadi atau bisa menyerang ke sistem pernapasan. Nah, dari gangguan tersebut apa saja penyebabnya dan bagaimana cara menghindari gangguan tersebut. Kemudian yang tugas kedua yaitu kalian harus tidak usah dicatat, tapi harus memahami saja. Untuk yang tugas pertama harus dicatat, tapi yang tugas kedua itu kalian harus memahami saja. Jadi bagaimana kalau misal kita mengambil napas, kemudian kita menelan ludah. Lah, itu bisa membuat kita secara bersamaan ya. Mengambil napas dan menelan ludah secara bersamaan, apakah itu membuat kita tersedap? Lah, nanti apa jawabanmu dan berikan alasan mengapa kamu menjawab seperti itu. Lah, untuk yang pertama untuk penilaian, kemudian yang kedua itu tugas yang kedua itu untuk poin plus. Jadi besok siapa yang mau menjelaskan ke depan mengenai tugas poin 2 tadi itu akan mendapatkan poin plus. Jadi ingat ya yang kedua tadi, bagaimana kita apakah bisa bernapas dengan mengambil napas dengan menelan ludah. Lah, apabila bisa atau tidaknya tolong berikan alasannya. Nah, cukup sekian ya, itu tugas dan pemaparan materi tersebut. Apakah ada pertanyaan? Ya, kalau sudah dipahami, mohon nanti untuk kalau di rumah dipelajari lagi ya. Saya cukupkan sekian untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang salah atau yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.